Apakah kamu telah dikondisikan? Raja Naga Emas juga jelas menemukan bahwa Xiao Yan telah menarik diri dari kondisi kultivasi, dan menoleh untuk bertanya. Ya, mengatakan itu, Xiao Yan juga turun dari tempat tidur dan berjalan menuju tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, Anda ragu untuk mengatakan sesuatu, apakah Anda memiliki sesuatu dalam pikiran Anda? Xiao Yan berjalan ke arah tuannya, Raja Naga Emas, menuangkan secangkir teh untuknya dan berkata, Aku tidak ingin memberitahumu apa yang tidak ingin aku katakan padamu, tapi anak dengan pedang itu juga mengatakan sesuatu sebelumnya, jadi aku akan memberitahumu lebih hati-hati. Raja Naga Emas juga meneguk minumannya. Ya, Xiao Yan juga cukup senang tentang ini. Meskipun Wang Zong mengatakan sesuatu tentang Xuan Sansan, bagaimana mungkin apa yang dikatakan Wang Zong sama baiknya dengan tuannya Jin Longqing? Manusia adalah primata dari segala sesuatu. Meskipun fisik mereka lebih rendah daripada monster, mereka lebih unggul dari primata dengan kebijaksanaan. Pada zaman kuno, nenek moyang manusia Anda, untuk mengejar gagasan umur panjang, generasi bijak yang tak terhitung jumlahnya, dan orang bijak maju satu demi satu, mencurahkan energi seumur hidup, belajar keras, dan terus meningkat, dan akhirnya menciptakan cara untuk menumbuhkan dendam. Begitulah cara Anda berlatih melawan Qi hari ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda manusia benar-benar cerdas dan tahu bagaimana mencari keuntungan dan menghindari kerugian. Pada zaman kuno, status manusia hanyalah budak, kesetiaan kepada semua jenis binatang buas kuno yang kuat, tetapi dalam diri manusia Anda dengan kerja keras, Anda dapat memahami beberapa ciptaan dunia, menguasai kekuatan tirani sebagai manusia, dan menggunakan kekuatan berbagai harta rahasia dan senjata ampuh untuk mengejutkan status langit. Tapi sejauh ini, tidak ada yang berani tahu pasti tentang keabadian dalam arti sebenarnya, tetapi ada beberapa pembangkit tenaga puncak yang berdiri di berbagai benua. Dengan umur panjang dari kehidupan yang sama seperti langit dan bumi. Di benua Dodi, hamparan luas tidak terbatas. Selain manusia dan monster, ada juga beberapa tempat liar yang tidak diketahui. Sebagian besar tempat liar berbahaya dengan gunung dan sungai, banyak binatang buas dan burung pemangsa, dan banyak lagi racun jahat. Ada banyak monster dan hantu tak dikenal yang tersembunyi di dalamnya, mengolah tubuh di tempat matahari dan api disembunyikan, untuk berubah menjadi bentuk manusia. Oleh karena itu, ada banyak sekali misteri yang samar-samar tersembunyi di benua Dodi. Di antara mereka, ada banyak orang, Buddha, Taois, iblis, monster, dan hantu. Mereka dapat mentolerir dan takut pada apapun. Hanya hal-hal supernatural inilah yang terutama dibentuk oleh budidaya. Seringkali tersembunyi di gunung dan sungai, itu tidak diketahui. Raja Naga Emas juga menyesap teh dan berkata, Xiao Yan juga terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, dia tidak tahu berita penting seperti itu, dan tidak sulit untuk mendengar dari kata-kata tuannya, Raja Naga Emas, bahwa selain manusia dan monster, ada banyak tempat misterius dan praktik kultivasi di benua Dodi. Manusia, Buddha, Taois, dan iblis, monster, dan hantu. Namun, metode budidaya monster, hantu, dan monster ini sama, karena semuanya didasarkan pada budidaya dalam bentuk manusia. Apa yang ingin saya katakan kepada Anda juga terkait dengan ini. Yang disebut dunia dakian adalah dakian. Ini dibagi menjadi 7 alam. Mereka adalah alam manusia, alam Buddha, alam neraka, alam iblis, alam hantu, dan alam surga. Raja Naga Emas juga berkata, bukankah itu 1000 dunia besar? Bagaimana itu bisa diubah menjadi 7 dunia? Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang setelah mendengar ini. Pada zaman kuno itu, memang dibagi menjadi 1000 dunia, tetapi sekarang ada beberapa pembangkit tenaga yang cukup kuat yang lahir di 7 dunia. Mereka menerobos pesawat saat ini, berkumpul dan membuat sumpah, sehingga mereka memisahkan dunia mereka masing-masing bersatu. Dikatakan unifikasi, tetapi sebenarnya itu hanya menarik cukup kekuatan kepercayaan dari alam bawah untuk membuat mereka mengikuti alam, dewa pertempuran, yang dirumorkan, tapi bagaimana dewa pertempuran bisa begitu mudah dicapai? Dengan kata lain, benua Dodi dapat dianggap sebagai cabang dari dunia manusia. Setiap dunia terdiri dari atas, tengah, bawah, dan 3 bidang yang tak terhitung banyaknya. Benua Dodi tempat Anda dan Tuosi berada hanya dapat dianggap sebagai dataran rendah, dan benua Dodi ini cukup untuk disebut sebagai dataran atas. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh,
Xiao Yan juga merasa pusing dan pusing, jelas hal-hal ini melebihi pemahamannya, dan segera menggosok dahinya dengan tangannya. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini padamu, tapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa klan Xiao milikmu telah memprovokasi banyak musuh, dan kamu juga memiliki darah klan Xiao yang mengalir di dalam dirimu, jadi tanggung jawabmu menjadi semakin penting. Selain itu, Tuo Shi dan aku juga memiliki perseteruan berdarah dengan beberapa monster tua di 7 alam. Raja Naga Emas berkata, matanya menjadi dalam. Xiao Yan juga menatap kosong pada tuannya Raja Naga Emas. Jelas, dia belum pernah melihat penampilan seperti itu sejak dia bertemu tuannya Raja Naga Emas. Hei, sungguh aku ingat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Raja Naga Emas juga tiba-tiba tersenyum pada Xiao Yan. Tuan, kamu tidak perlu terlalu khawatir, kamu adalah guru untuk 1 hari dan ayah seumur hidup. Xiao Yan juga berkata dengan lembut. Ketika Raja Naga Emas mendengar kata-kata itu, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba memiliki perasaan yang berbeda di depannya. Perasaan ini persis sama dengan Tuo Shi yang masih muda. Kamu bocah, jangan khawatir, Tuo Shi, muridmu juga muridku, dan aku pasti akan meneruskannya. Raja Naga Emas juga berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Di ruang yang jauh, ada aula besar. Aula itu indah, dengan banyak permata yang tampaknya mahal, dan 7 manik-manik menopang seluruh aula. Di kursi master aula yang luar biasa, seorang wanita yang tampaknya lemah sedang duduk diam dengan mata tertutup. Ada apa? Apakah kamu tidak nyaman lagi? Kata seorang pria berambut pirang berjalan ke arahnya. Aku baik-baik saja, sejak master dunia mundur, aku selalu merasa seperti ada yang memata-matai kita. Wanita itu juga menunjukkan senyum menggoda. Siapa ini? Kau sebenarnya sedang memata-matai rahasia dunia manusiaku. Pria berambut pirang itu juga menembakkan seberkas cahaya dari matanya dan berteriak keras sambil menatap ke kejauhan. Setelah tersapu sia-sia, matanya melunak lagi, dan kemudian dia dengan lembut mengambil wanita yang duduk di atas tuannya. Tepat ketika dia akan berjalan, sosok merah muncul dari udara tipis. Wakil Tuan Dunia, hal besar itu buruk. Seseorang dari keluarga Xiao Di, Immortal Cage, telah melarikan diri. Mata lembut asli pria pirang itu juga tampaknya telah mengalami perubahan besar langsung mengungkapkan cahaya yang ganas. Brengsek, bukankah itu memintamu untuk berjaga-jaga kapan saja? Beri aku semua kekuatan untuk memindahkan dunia manusia, orang-orang dari keluarga Xiao harus menemukannya, jika tidak. Pria berambut pirang itu berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Ya, sosok merah itu juga berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Reputasi wakil penguasa dunia ini adalah. Tuan Dunia berkata sebelum retret bahwa orang-orang dari klan Xiao tidak akan dipenjara dengan mudah. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Wanita itu juga berkedip dan menatap pria berambut pirang itu. Aku punya caraku sendiri, kata pria pirang itu. Ada apa denganmu? Keluarga Xiao tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, sepertinya ada beberapa orang di benua Douqi yang menerobos Dodi dan dipromosikan ke benua Dodi. Tidakkah kamu perlu mengirim seseorang untuk mengepung dan menekan mereka? Wanita itu juga bergumam pada dirinya sendiri. Namun, hanya Dodi, aku bisa membunuhnya dengan tanganku. Sekarang lebih baik Xiao mengejar klan Xiao yang melarikan diri. Klan Xiao sialan ini benar-benar mati. Pria berambut pirang itu juga berkata dengan kejam, lalu meletakkan kecantikan yang seperti lem di tangannya, dan buru-buru meninggalkan aula. Tuan, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Xiao Yan juga berkata dengan tegas. Ketika Raja Naga Emas mendengar ini, menatap mata panas Xiao Yan, dia juga merasa lega dan menyesap tehnya dengan hati-hati. Tiba-tiba tubuh kondisi jiwa Raja Naga Emas berkedip-kedip hebat. Daripada mengatakan bahwa Raja Naga Emas awalnya adalah tubuh dalam keadaan jiwa, lebih baik mengatakan bahwa tanda di jari Raja Naga Emas berkedip dan meredup. Meskipun Xiao Yan tidak tahu tubuh Raja Naga Emas, dia juga tahu dari bagian itu bahwa kekuatan Raja Naga Emas pasti luar biasa, sehingga Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa tidak berbentuk naga, tetapi adalah seperti orang biasa. Mata lega Raja Naga Emas yang semula juga mengecilkan pupilnya dengan erat, dan kemudian dia menatap tanda cahaya di telapak tangannya. Tanda cahaya ini, saya ingat bahwa itu adalah kesepakatan antara saya dan mereka sebelum mereka ditangkap. Selama segel cahaya ini menyala, Raja Naga Emas dapat menangkap lokasi spesifik mereka. Mungkinkah mereka melarikan diri?
Raja Naga Emas juga tampaknya telah melihat sesuatu, dan kemudian berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Karena jejak di tangan Raja Naga Emas sekarang secara mengesankan dimiliki oleh klan naga, dan dapat merasakan jejak cahaya satu sama lain di lokasi tertentu, tetapi Xiao Yan tidak mengetahuinya. Apakah posisi segel cahaya terus bergerak? Sepertinya aku akan bertemu mereka nanti. Tapi Xiao Yan, anak ini harus, jika tidak kekuatan ini adalah. Raja Naga Emas mendapatkan kembali ketenangannya setelah memikirkannya, tetapi Xiao Yan dapat menemukan bahwa tuannya, yang dulunya lesu, benar-benar menatapnya. Sekarang ada jejak kegembiraan yang tidak bisa dideteksi oleh orang biasa. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan jelas tidak tahu segel cahaya di tangan Raja Naga Emas tuannya, jadi dia hanya bisa bertanya. Tidak apa-apa, hanya saja kekuatannya sudah sedikit pulih. Raja Naga Emas juga membuat alasan acak untuk membodohinya. Aku akan memperhatikan dengan seksama masalah pemurnian tubuh. Meskipun Xiao Yan mengetahui bahwa tuannya, Raja Naga Emas, berbeda, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dan tuannya tidak akan membicarakannya, jadi dia tidak mengolok-olok dirinya sendiri. Soal memperbaiki tubuh tidak terburu-buru. Tugas paling mendesak sekarang adalah menemukan cara untuk menumbuhkan kekuatan spiritual, sehingga Anda dapat mulai mempelajari pencapaian master formasi pertempuran. Satu hal lagi, karena ini akan menuju Suantian 3 hari, maka kita harus mencoba menemukan api suci itu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga sangat gembira. Api suci tidak diragukan lagi lebih kuat daripada api aneh di tubuhnya, dan pada saat yang sama lebih jarang. Jika Xiao Yan diminta untuk menemukannya sendiri, pasti akan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Tapi untungnya, tuannya, Raja Naga Emas, tahu tentang salah satu api suci, dan api suci itu terletak di dalam Suan Santian. Setelah kamu lulus ujian dan bergabung dengan Sekte Super, kamu akan mulai bekerja. Sampai saat itu, Raja Naga Emas memandang Xiao Yan dengan penuh minat dan tersenyum. Tuan, haruskah saya bergabung dengan Sekte Super itu? Apakah masih Burning Incense Pavilion? Mendengar itu, Xiao Yan juga bertanya. Lagi pula, 9 Sekte Super ini cukup kuat, dan untuk beberapa alasan, Xiao Yan selalu dapat merasakan bahwa tuannya, Raja Naga Emas, pasti bersamanya. Seseorang dalam 3 hari Suantian ada beberapa hubungan yang tak terhindarkan antara denominasi. Pavilion Fenxiang adalah sekte yang sangat istimewa. Ini berbeda dari sekte lain. Sekte lain terutama berfokus pada kultivasi pertempuran Qi atau keterampilan boneka, tetapi Pavilion Dupa Pembakaran ini berfokus pada kultivasi pikiran, dilengkapi dengan kultivasi, dan kultivasi pikiran. Untuk ini, para murid yang diterima di Pavilion Fenxiang dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah murid luar, yang belajar, kaligrafi dan melukis, 4 buku dan 5 klasik, puisi dan musik. Yang kedua adalah murid dalam, yang belajar melawan Qi dan keterampilan bertarung, dan menjadi pria yang benar-benar kuat, membunuh iblis. Selain iblis, kedamaian pesta dijamin. Oleh karena itu, para murid Pavilion Fenxiang belum tentu semua pembudidaya, tetapi Pavilion Fenxiang baik-baik saja dikenal terlepas dari apakah itu sekte luar atau murid sekte dalam. Kataku Raja Naga Emas. Ya, mata Xiao Yan berbinar, jelas bahwa apa yang dikatakan tuannya Jinlong King jauh lebih rinci daripada apa yang dikatakan Wang Song. Tapi, bagaimana dengan membunuh iblis dan melenyapkan iblis? Xiao Yan juga bertanya dengan ragu. Ada beberapa koneksi di 7 alam, dan bahkan jika seseorang memanipulasinya, mereka tidak dapat memutuskan koneksi di 7 alam ini. Dan di antara 7 dunia ini, dunia manusia memiliki jumlah terbesar. Oleh karena itu, kekuatan dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis selalu ingin menyerang beberapa pesawat di dunia manusia untuk memperkuat kekuatan mereka sendiri. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa ada juga beberapa bagian ke dunia iblis, dunia hantu, dan dunia iblis dalam Suan 3 hari ini. Meskipun disegel oleh yang kuat bersama-sama 10.000 tahun yang lalu, kekuatan segelnya adalah semakin lemah sekarang, jadi kamu harus lebih berhati-hati. Kata Raja Jinlong. Ya, mendengar ini, Xiao Yan juga menjadi serius, jelas dia tidak pernah berurusan dengan apa yang disebut hantu dan setan. Satu-satunya pintu masuk ke dunia iblis, di Suantian Santian adalah di dasar Sungai Wanshi yang sangat berbahaya. Sungai Wanshi, penuh dengan monster, semuanya adalah monster yang sangat kuat, basis kultivasinya sangat tinggi,
tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengejutkan. Sejak zaman kuno, beberapa monster di dunia iblis telah membobol Suantian beberapa kali, membawa darah tak berujung ke bidang atas Suantian, menyebabkan kematian tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat kekuatan super di Suantian sangat marah. Mereka bergabung, dan akhirnya secara paksa mengusir iblis dari dunia iblis kembali, dan menyegel jalan antara dunia iblis dan Suan. Oleh karena itu, legenda invasi dunia iblis terhadap Suan Santian memiliki sejarah. Dunia hantu, legendaris dikatakan memiliki pintu masuk di kota hantu, tetapi sangat tersembunyi. Di alam hantu, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya, roh kebencian meluap, dan angin yin mengaum, yang sangat menakutkan. Ketika orang biasa memasuki alam hantu, mereka pasti akan mati. Bahkan jika pembangkit tenaga puncak Dodi biasa masuk, itu juga lebih beruntung dan kurang beruntung. Itu telah menjadi wilayah paling kejam di dunia sejak zaman kuno. Dan, dunia iblis, adalah tempat berkumpulnya semua monster di dunia. Ada banyak monster dan binatang buas dengan basis kultivasi yang tinggi. Dalam istilah awam, monster mencapai kekuatan tertentu, tetapi mereka dipromosikan menjadi monster world. Dunia monster juga dapat dianggap stabil, jarang menyerang dunia manusia, dan umumnya tidak berkomunikasi dengan dunia manusia. Dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang pintu masuk ruang ini, sehingga sangat misterius. Di antara 7 alam, alam manusia adalah yang utama. 6 alam selain alam manusia adalah 6 dimensi itu sendiri, tetapi sebenarnya hanya beberapa dimensi tertentu, yang cukup kecil dibandingkan dengan alam manusia. Apalagi setiap ruang bergantung pada keberadaan dunia manusia, dan terhubung dengan dunia manusia, bahkan semuanya milik dunia manusia. Hanya saja ada penghalang tak terlihat antara mereka dan dunia manusia, yang memisahkan mereka dan membentuk ruang unik yang berbeda dari dunia manusia. Mendengar ini, Xiao Yan juga terkejut. Yang disebut ras jahat ekstrateritorial adalah dunia iblis ini. Tuan, beberapa kekuatan dari dunia iblis dan dunia hantu berani menyerang Suantian Santian, jadi apakah mereka tidak takut menyebabkan perang 3 dunia? Tidak, kamu salah, kekuatan dunia iblis dan dunia hantu untuk menyerang dunia manusia hanyalah andalan, dan jumlah setiap dunia harus dijaga seimbang, jadi invasi semacam ini juga merupakan cara, jadi kontrol 7 dunia dan itu tidak banyak mengganggunya. Kekuatan sebenarnya di puncak 7 alam saling memeriksa dan menyeimbangkan, jadi perang 3 alam tidak mungkin. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ya, Xiao Yan juga merasa lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian menutup matanya untuk memulihkan diri. Dia semakin dekat dengan Suan Santian itu, dan dia harus kembali ke masa puncaknya untuk menghadapinya. Selama bulan ini, Xiao Yan juga menyendiri, dan telah mengasingkan diri di kamarnya untuk menyesuaikan keadaannya. Bagaimanapun, meskipun dia memahami beberapa aturan Suan Santian, selalu lebih baik untuk kekuatannya kembali ke puncak. Xiao Yan tidak mengharapkan efek samping yang begitu besar dari ledakan klon yang diringkas dengan menggunakan kekuatan jiwa sebelumnya di Wucheng. Tampaknya di masa depan, menggunakan kekuatan jiwa untuk menyingkat klon harus ekstra hati-hati. Jika tidak, jika kekuatan jiwa di masa depan merusak fondasi, maka kekuatan Xiao Yan tidak hanya akan stagnan, tetapi bahkan keterampilan pemurnian obatnya akan stagnan. Pada tingkat Kaisar Dou, tidak mengherankan bahwa retret bisa hanya beberapa bulan, atau beberapa tahun. Sebulan juga perlahan akan berakhir selama retret Xiao Yan. Xiao Yan, yang masih mengasingkan diri di kamar, juga perlahan menghembuskan napas, lalu membuka satu-satunya matanya yang tertutup. Akhirnya pulih. Setelah dia selesai berbicara, dia merasa energi di tubuhnya telah pulih ke puncaknya, dan kekuatan jiwanya juga menyapu tubuhnya. Menurut perkiraan Xiao Yan saat ini, kekuatannya saat ini juga berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3, dan dia hanya berjarak 1 langkah dari Kaisar Dou Bintang 4. Tuan, api suci yang Anda sebutkan. Hei, hei, hei. Xiao Yan juga telah memikirkan tentang api suci yang dikatakan tuannya Jin Long King tersembunyi di dalam Suantian 3 hari, telah mengembangkan teknik kultivasinya sendiri. Meskipun teknik kultivasi peringkat surgawi ini tidak sepele, di benua Douqi, Xiao Yan masih bisa merasakan kesulitan di benua Dou di sekarang. Jika pertempuran tidak diselesaikan dengan cepat, maka jika berlarut-larut, hanya Xiao Yan yang menderita. Kamu nak, Raja Naga Emas juga tertawa ketika mendengar itu. Selama hampir sebulan retretmu, aku juga mencoba berkomunikasi dengan api suci itu,
Tapi aku tidak tahu kenapa, sepertinya aku dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Raja Naga Emas juga merenung. Mendengar ini, mata Xiao Yan tenggelam. Jika api suci ini terhalang oleh lapisan kekuatan tak terlihat, maka jika dia masih bisa diblokir oleh kekuatan tuannya, Raja Naga Emas, kekuatan orang itu juga luar biasa. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Mungkin jaraknya terlalu jauh, jadi induksinya sedikit lemah, tapi jangan khawatir, aku bisa merasakannya, api suci ini juga tidak memiliki pemilik sekarang. Dan kekhawatiranmu berlebihan. Keadaan jiwaku saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan puncakku, jadi diblokir tidak berarti orang itu kuat, jadi ini normal. Raja Naga Emas juga tertawa. Xiao Yan juga merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menarik kembali pengekangan jiwa yang telah dia atur. Perahu, awalnya mengemudi di lorong ruang gelap, tetapi setelah Xiao Yan membuka matanya, seberkas cahaya perlahan muncul. Merasakan kecerahan yang menyilaukan, Xiao Yan juga menatapnya dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu akhirnya datang? Hah! Tepat saat matanya tertuju pada pintu keluar lorong ruang angkasa, Xiao Yan tiba-tiba merasakan semangat juang yang kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya dari tempat terang itu. Dendam yang begitu kuat adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Merasakan situasi ini, Xiao Yan juga bangkit, lalu membuka jendela di kamar dan melihat keluar. Saluran ruang angkasa yang awalnya gelap juga tiba-tiba menghilang, dan burung-burung, binatang buas, dan burung-burung di benua, hutan juga muncul di depan Xiao Yan. Ini benar-benar semangat juang yang kuat. Namun, mengapa ki pertempuran ini berbeda dari apa yang telah saya serap sebelumnya? Kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga merasakan ki pertempuran yang melimpah di tanah ini, dan dia mengatakan sesuatu yang aneh setelah menyerap sedikit. Lebih baik mengatakan bahwa itu adalah ki kekaisaran daripada melawan ki. Karena ki kaisar yang kaya ini dirancang khusus untuk Kaisar Dou untuk menyerap dan mengolah. Pada tingkat Kaisar Dou, cukup sulit untuk menyerap Dou Qi untuk meningkatkan kultivasinya. Bahkan lebih sulit bagi Kaisar untuk menerobos arus. Itu sebabnya Dou Qi biasa seperti setetes dalam ember agar Dou Di menyerap lebih banyak, jadi Kaisar Qi ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat daripada Dou Qi biasa, dan lebih cocok untuk Dou Di yang kuat untuk menyerap dan mengolah. Bagaimanapun, Qi Kaisar ini adalah harta terbesar yang dikenal sebagai peringkat Dou Di. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan pun mengangguk. Pantas saja dia tidak bisa dipromosikan menjadi Dou Di benua Dou Qi. Ternyata Dou Di yang kuat harus menyerap Kaisar Qi. Dari apa yang disebut Kaisar Qi ini sudah cukup untuk pentingnya pertempuran Kaisar yang kuat. Yang disebut Kaisar Qi juga memiliki gelar lain di benua Dou Qi, Qi asal Kaisar. Bangun, bersiaplah, itu akan segera menjadi Suan Santian. Tepat ketika Xiao Yan dikejutkan oleh Qi Kaisar ini, sebuah suara juga memasuki pikiran mereka. Sumber suara ini adalah Hudu. Ketika semua orang mendengar itu, mereka juga mengepak barang-barang mereka sedikit, dan kemudian berjalan keluar satu demi satu. Hudu melihat bahwa semua orang tampak sama baiknya, dan dia mengangguk puas. Lagi pula, ketika dia memimpin sebelumnya, seseorang saling membunuh, yang menyebabkan tugas pemimpinnya gagal. Dalam setengah hari, kita akan tiba di Suan Santian. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengikuti saya ke tujuan. Setelah berbicara, dia menutup matanya. Kudengar kita tidak langsung pergi ke Suan Santian. Sebelum bergabung dengan Sekte Suantian, kita harus melakukan tes dan seleksi. Dan lokasi pengujian dan seleksi adalah akhir dari perjalanan kami, di mana kita akan bertemu dengan banyak jenius lain yang juga berasal dari benua Xuanling. Tapi aku juga percaya akan ada panggung yang lebih seru. Wang Zong juga berkata, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan berdiri di puncak ini. Sun Ming juga tidak lemah sama sekali. Wang Zong tidak bisa memintanya. Xiao Yan juga menjawab, jelas ini akan menjadi awal yang baru. Suan 3 hari, aku sangat menantikannya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa orang di samping juga melihat Xiao Yan dan yang lainnya sangat arogan, dan darah mereka mendidih. Mereka semua memiliki pandangan yang berbeda di mata mereka. Jelas, mereka sudah membuat rencana di hati mereka. Di tempat tertinggi di Suan Santian, sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berdiri di atasnya. Gunung-gunung di sini berbahaya, gunung-gunungnya tinggi, binatang buas sering berada di pegunungan, dan hanya ada sedikit orang, itu adalah tempat yang sunyi. Tetapi pada saat yang sama,
ini juga merupakan tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Apakah kalian semua siap? Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata dengan lembut pada kekosongan. Semuanya sudah siap, tunggu saja orang-orang yang dipimpin Hudu tiba, dan kemudian kita bisa mulai. Suara hormat juga berputar dari luar angkasa dan seorang lelaki tua berbaju putih muncul. Bagus, turun. Sosok dengan pedang panjang di punggungnya juga berkata. Ya, ruang kosong itu berputar dan menghilang. Dunia hantu, lorong antara dunia iblis dan Suan Santianku tampaknya memiliki beberapa gerakan yang berbeda baru-baru ini. Saya berharap akan ada beberapa bibit berbakat dalam seleksi ini. Jika tidak, Wan Jianmen saya akan ingin. Dia berkata bahwa dia tidak melanjutkan pembicaraan di sini. Suantian Santian adalah tempat dengan populasi terbesar. Dan orang-orang paling berkuasa di benua Suanling, juga tempat dengan tanah dan sumber daya paling subur. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, Suan Santian telah mengasuh anak-anak surga yang tak terhitung jumlahnya, beberapa dari mereka telah menjadi tuan dan faksi yang mapan. Namun, dengan invasi beberapa bencana alam atau perang skala kecil di bagian lain dari benua Suanling, beberapa orang juga telah dihancurkan. Bagaimanapun, ini adalah tempat di mana pusat kekuatan dari benua Suanling berkumpul. Dimungkinkan juga untuk temukan tempat perlindungan Dao di sini, dan kemudian berkembang baik di kota. Oleh karena itu, ada juga beberapa desa dan keluarga kecil dengan relatif sedikit orang. Sebagian besar dari mereka terikat pada Suan. Di bawah sekte super langit, ada beberapa pengecualian untuk menjadi mandiri. Suan Santian sebagian besar merupakan pegunungan yang penuh dengan energi kaisar. Setiap gunung sangat besar, dan ada banyak legenda dari semua jenis di dalam gunung, seperti cinta antara manusia dan hantu, dan 3 kehidupan dan 3 generasi melanjutkan cinta mereka. Di pegunungan puncak ini, selain kehadiran monster, ada juga hantu dan hantu tersembunyi yang menerobos segel dan memasuki Suan 3 hari sebelumnya, dan berpartisipasi dalam serangan terhadap Suantian 3 hari. Mereka melarikan diri dengan keberuntungan ketika mereka disegel, tetapi meskipun demikian, mereka tidak berani memprovokasi manusia terlalu banyak. Lagi pula, jika mereka membuat marah para pembangkit tenaga di dalam Suan Santian, nasib mereka adalah. Namun, meskipun monster dan monster ini tidak berani memprovokasi sekte super manapun, mereka telah menyebabkan kerusakan besar pada orang biasa. Bagaimanapun, sebagian besar orang biasa berada di pertempuran, dan bakat mereka biasa-biasa saja. Cukup sulit untuk ditangani, dengan monster dan monster yang kuat ini, jadi demi keselamatan, beberapa orang membangun kuil gunung di sekitar gunung untuk mencari perlindungan para dewa gunung. Bertahun-tahun telah berlalu, dan semakin banyak kuil gunung di pegunungan. Mungkin para dewa gunung telah merasakan kehendak orang-orang dan dengan demikian menunjukkan kekuatan mereka. Dalam 100 tahun terakhir, orang-orang di negeri ini jarang mengalami kecelakaan. Hormat menakjubkan. Dalam hal ini, sekte super dalam 3 hari Suan juga tidak berdaya, meskipun mereka telah mengirim banyak tenaga dan sumber daya material untuk mengepung dan menekan iblis, hantu, dan monster yang tersisa, saya tidak tahu mengapa mereka selalu bisa, dengan cerdik menghindari pengepungan dan penindasan, jadi ini juga merupakan masalah yang mengganggu sekte super, masalah besar. Selain itu, Suantian juga merupakan tanah yang diberkati. Setiap gunung memiliki beberapa rahasia, dikabarkan bahwa setiap gunung memiliki legenda indahnya sendiri. Secara umum, Suan Santian dapat diringkas sebagai 100.000 gunung. Tapi selain itu, ada beberapa tempat liar yang tidak diketahui, di mana itu adalah area terlarang manusia. Meskipun ada rumor bahwa ada banyak harta, orang-orang kuat di sekitarnya takut untuk menginjakan kaki di sana. Lagi pula, informasi tentang tempat-tempat liar juga terlalu langka, harta dan kehidupan jelas lebih penting daripada yang terakhir. Ini adalah Suan 3 hari. Kapal juga mendarat perlahan di dataran datar. Ini di sini, ikut aku. Hudu juga membuka matanya dan berkata, apakah ini Suan Santian? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah bagian terluar dari Suantian, tetapi tujuan akhir dari orang-orang yang kami bertanggung jawab untuk menerima dan membimbing semua akan datang ke sini. Dan orang-orang dari 9 sekte super akan bersama-sama bertanggung jawab untuk serangkaian tes dan seleksi. Hanya mereka yang memenuhi standar akan dipilih. Dimungkinkan untuk memasuki Suantian Santian untuk bergabung dengan sekte super, dan jika kami gagal, kami hanya dapat mengembalikan Anda ke jalan yang sama. Setelah berbicara,
dia melambaikan tangannya, dan sekelompok orang pertempuran Qi berada di kaki 9 orang, mengikuti kepemimpinan Hudu, menuju tanah perlahan turun. 9 orang yang duduk bersila di atas kelompok cahaya Doki juga menyala dengan rasa ingin tahu. Jelas, mereka semua merasakan Doki yang kuat, dan 7 kota tempat mereka berada berkali-kali lebih kuat. Doki di 7 kota besar juga bisa disebut Kaisar Qi, tetapi konsentrasinya hanya sedikit lebih kuat dari Doki di benua Doki, jadi tidak heran jika beberapa orang sangat penasaran ketika mereka merasakan kekuatan ini. Kaisar Qi, karena berdasarkan persepsi mereka secara alami tahu bahwa jika mereka dapat menyerap energi kekaisaran yang kaya ini untuk waktu yang lama, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka. Kerumunan perlahan turun ke kelompok cahaya Doki Hudu. Selama proses keberadaan mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka melihat ke kejauhan dari tempat mereka mendarat. Potongan-potongan puncak gunung yang bergulung naik dan turun satu demi satu, pohon-pohon di puncak berdiri tegak seperti raksasa di langit, dan awan dan kabut seperti negeri dongeng di bumi. Melihat lebih dekat, gas putih seperti kabut tampaknya membentuk lapisan pelindung alami, perlahan-lahan mengelilingi pegunungan ini. Di pegunungan, Anda juga dapat melihat beberapa bangunan yang menjulang. Kemungkinan besar bangunan ini adalah sekte. Xiao Yan juga memancarkan kekuatan jiwanya dan merasakannya dengan hati-hati, dan perlahan dia merasakan banyak aura kuat dari pegunungan ini. Yue, utusan Hudu di depannya melompat di depannya. Badut itu umum, dan ada beberapa napas yang sangat tidak jelas menjulang. Itu memang tempat di mana pusat kekuatan dari benua roh misterius berkumpul. Xiao Yan juga menghela nafas tanpa sadar. Hahaha, itu wajar. Hudu juga menghargai Xiao Yan, jadi dia menjawab. Senior, kabut putih apa ini, dan kekuatan jiwaku sepertinya tidak bisa merasakannya. Liu Yin jelas juga penasaran, dan sedikit rasa dingin di pundaknya juga memancarkan ekspresi kegembiraan. Kabut putih ini adalah batasan dari berbagai puncak gunung. Di bawah batasan, tidak peduli seberapa kuat kamu juga dilarang terbang dan melangkah di udara. Jadi semua area di Xuantianshan memiliki batasan yang kuat. Pertama, gunung-gunung ini adalah lokasi beberapa sekte, untuk melindungi beberapa rahasia mereka yang kurang diketahui. Meskipun sekte tersebut tidak terkenal, tetapi masih ada beberapa latar belakang. Dan kedua, juga untuk melawan invasi monster, bagaimanapun juga, Xuan Langit adalah tanah yang sangat subur, dan itu telah membuat banyak monster cemburu. Dan setiap tahun, ada monster yang membahayakan beberapa tempat. Jadi di Xuanshan 3 hari, dibandingkan dengan monster jelas lebih menjijikkan. Hudu juga berkata, jelas dia juga memiliki dendam terhadap monster ini. Oke, ayo pergi ke tes sekarang. Setelah tes, kita bisa istirahat selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, itu akan menjadi yang disebut seleksi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan berada dalam kelompokmu kali ini. Hudu juga melihat apa yang akan ditanyakan Liu Yin, dan menghentikannya. Mendengar ini, beberapa orang juga mengangguk. Meskipun mereka tidak mengendalikan kapal, perjalanan selama sebulan juga membuat mereka lelah secara fisik dan mental, tetapi ini juga berlaku untuk pembangkit tenaga Dodi. Tidak mempengaruhi tes sama sekali. Beberapa orang masih di udara, dan mata Xiao Yan tajam. Di tanah datar di mana kapal mereka berlabuh, sosok berpakaian biru dengan kata boneka muncul lebih awal, seolah-olah dia sedang menunggu mereka. Selanjutnya, saya akan membawa Anda untuk menguji bakat Anda. Terserah Anda untuk memutuskan berapa banyak bakat yang dapat Anda klasifikasikan. Setelah berbicara, dia memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Begitu suara Hudu jatuh, kelompok cahaya Doki yang menunggangi 9 orang perlahan-lahan mendarat di tanah. Begitu semua orang mencapai tanah, mereka segera bangkit. Siapa yang mengira bahwa ketika dia menoleh, dia melihat sebuah kotak besar yang jaraknya 1000 meter, dan di belakang alun-alun itu ada beberapa bangunan yang cukup indah. Apakah itu alun-alun atau di sebelah gedung? Ada beberapa tentara terlatih yang menjaganya. Melihat tempat yang dijaga ketat ini, Xiao Yan tidak terlihat terlalu banyak. Tuan Hu telah bekerja keras. Tuan Hu, ayo pergi dan istirahat. Tidak apa-apa bagi orang-orang ini untuk mengambilnya untuk ujian. Menyaksikan Hudu dan 9 orang perlahan turun ke tanah, pria yang berdiri di tanah mengenakan kata boneka di pakaiannya dengan hormat menghadap Hudu. Tidak, kebetulan aku harus pergi juga, ayo pergi bersama. Hudu juga menolak. Di satu sisi, ada orang-orang di antara orang-orang ini yang membutuhkan perhatian khusus,
dia juga ingin tahu bakat seperti apa yang bisa dinilai oleh Xiao Yan ini, dan peringkat ketiga harus enggan. Tetapi bahkan jika itu adalah bakat kelas 3, dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Di sisi lain, Hudu juga khawatir. Lagi pula, dia masih punya hak untuk berbicara di sini. Jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Yuyu. Bagaimanapun, keduanya punya persahabatan yang mematikan. Ya, pria yang memakai kata boneka juga menjawab dengan lembut, dan kemudian memimpin di depan. Ini adalah kakak laki-laki dari rumah boneka yang bertanggung jawab atas ujianmu, dan namanya adalah Mo Chen. Pada usia muda, dia telah mencapai kekuatan seorang kaisar petarung bintang 4, dan kemampuannya untuk memanipulasi boneka dengan satu tangan tidak lemah. Hudu juga memperkenalkan kepada semua orang. Halo, kakak senior Mo. Beberapa orang yang hadir juga berkata dengan hormat. Lagi pula, ketika Anda pertama kali datang ke jalan, Anda harus memiliki etiket. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan Mo Chen hanya pada tahap awal dari Dou di bintang 4, mudah baginya untuk menghadapinya, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah rumah boneka. Itu juga terasa sangat melelahkan. Lagi pula, karena teknik boneka ini lebih kuat dari tuannya sendiri, Raja Naga Emas, itu juga sangat dipuji. Mo Chen memimpin, Hudu di belakang, Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti mereka menuju alun-alun besar. Tuan Hu, Anda sudah menjadi kelompok terakhir orang yang dijemput di sini, dan semua orang yang dijemput dari tempat lain telah diuji hingga kemarin. Mo Chen juga berkata, hei, tidak mungkin. Bagaimanapun, itu ada di tepi benua Xuanling kita. Diperkirakan bola balik akan memakan waktu lama. Hudu juga tertawa. Tuan Hu menemukan bibit yang bagus kali ini. Mo Chen juga bercanda, karena semua orang tahu bahwa menjemput utusan adalah pekerjaan yang melelahkan, belum lagi waktu yang membosankan untuk bola balik. Dalam perjalanan menjemput dan memimpin, jika Anda bertemu dengan beberapa orang dengan niat buruk menyerang, itu tidak akan sia-sia. Namun, sebagai harga, selama utusan dapat menemukan murid dengan bakat kelas 3, sekte yang muridnya bergabung di masa depan juga akan memberikan utusan itu beberapa kompensasi yang cukup besar. Apakah kamu bibit yang baik? Hanya ada beberapa. Dia juga melihat 9 orang di belakangnya, dan tertawa. Berapa banyak orang yang ada di titik kontak kita kali ini? Berapa banyak orang yang berbakat? Hudu juga tiba-tiba teringat dan bertanya. Ini, Mo Chen, terdiam ketika ditanya oleh Hudu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikatakan secara rahasia. Saya benar-benar menyalahkan diri sendiri untuk ini. Namun, hubungan antara Paman Hudu dan orang yang bertanggung jawab atas titik kontak kami tampaknya baik. Aku lupa, aku tidak bisa mengatakannya. Hudu juga menatap Mo Chen dan berkata, juga tidak, uji kami kali ini dibagi menjadi 36, dan kami adalah salah satunya. Menurut statistik kemarin, jumlah total orang yang datang ke sini adalah 1.361. Ada total 1.300 orang yang telah lulus tes bakat. Aneh untuk mengatakan bahwa ada 61 orang yang menghilang begitu saja. Ini bisa membuat orang yang bertanggung jawab atas kita cemas. Lagi pula, orang-orang kita bisa datang ke sini ketika mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya turun dari kapal dan berjalan menuju lokasi pengujian di alun-alun, tetapi saya tidak dapat menemukan 61 orang ini. Mo Chen juga mengerutkan kening, jelas masalah ini mengganggu mereka. Ini adalah kompetisi ujian dan seleksi yang diselenggarakan oleh 9 sekte super dalam 3 hari suantian. Siapapun yang memakan nyali hati beruang dan macan tutul tidak akan berani sombong di sini, apalagi merebutnya dari udara tipis di benteng yang dijaga ketat ini dan datang untuk bergabung dengan murid sekte. Bagaimanapun, benua Dodi adalah bidang atas, dan itu tidak sebanding dengan benua Doki. Jika pembangkit tenaga Dodi ingin mendobrak ruang terbuka dari udara tipis, hanya perlu mencapai Dodi bintang 6 dan di atas. Hah, bagaimana bisa? Saya ingat hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Hudu juga mulai merenung. Karena 61 orang hilang, itu sudah cukup untuk menunjukkan pentingnya masalah ini. Hei, bagaimana bisa ada aura sisa yang mirip dengan hantu di dunia hantu? Meskipun sangat lemah, sepertinya itu telah ditutup-tutupi oleh orang-orang. Tepat ketika Xiao Yan mendengar bahwa Mo Chen mengatakan itu 61 orang hilang, di atas ring, tuannya Jinlong juga berkata tiba-tiba dan pelan. Ketika Xiao Yan mendengar apa yang dikatakan tuannya Jinlong King,
dia juga memutar matanya sambil berpikir, lalu mengikuti Mo Chen dan Hu Du dan berjalan menuju bagian belakang alun-alun. Yueru, yang berada di samping, melewati tempat yang baru saja dimiliki Xiao Yan, dan tiba-tiba pusing, dan kemudian tanda misterius di dahinya perlahan memancarkan cahaya yang tidak mencolok. Xiao Yan juga mengawasi keadaan Yueru setiap saat, dan hanya merasa ada yang tidak beres dengan Yueru, dan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan lagi, Yueru jatuh ke tanah seolah-olah dia telah pingsan. Mengatakan bahwa ini terlambat adalah cepat. Xiao Yan, yang memiliki mata cepat dan tangan yang cepat, mendukung Yueru dan tidak peduli tentang hal lain. Kekuatan lembut di tubuhnya ditransmisikan ke tubuh Yueru. Setelah kekuatan lembut Xiao Yan di dalam tubuhnya, mata indah Yueru bergerak sedikit, dan kemudian dia meneteskan keringat. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada Yueru. Tidak apa-apa, aku tiba-tiba kehilangan kekuatanku tanpa alasan yang jelas. Aku jauh lebih baik sekarang. Yueru juga berkata. Kemudian Yueru juga melihat satu tangan Xiao Yan menopang bahunya, tangan lainnya mengirimkan kekuatan lembut dari perut bagian bawahnya, sehingga Yueru memerah bahkan tanpa melewati telinganya. Tidak apa-apa, aku akan membantumu pergi. Xiao Yan juga menatap Yueru yang lelah dan berkata, ya, Yueru juga berkata dengan lembut. Oh, itu sebenarnya pelindung otomatis. Sepertinya kekuatan warisan pada gadis ini benar-benar luar biasa. Tapi melihat kekuatan warisan, seperti yang kuduga, itu harus menjadi musuh hidup dan mati dengan dunia. Hantu itu, Raja Naga Emas juga berkata pada dirinya sendiri ketika dia menemukan tanda besar Yueru yang tiba-tiba. Sudahkah Anda melaporkan hal di atas? Hu Du jelas menyadari pentingnya masalah ini, dan nada bicaranya berubah. Tidak, itu ditekan oleh penanggung jawab kami. Mo Chen juga takut dengan momentum yang tiba-tiba. Siapa orang yang bertanggung jawab di sini? Segera, bawa aku untuk menemuinya segera. Hu Du juga berteriak keras, lalu memarahinya. Ini adalah lelucon tentang kehidupan orang lain. Ya, itu pamanmu, kakak laki-lakimu Fuye. Mo Chen dengan cepat setuju. Fuye, bawa aku menemuinya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Pergi bersama-sama. Setelah mereka berdua selesai berbicara, mereka mempercepat dan berjalan menuju ruangan yang sangat indah di belakang alun-alun. Ketika semua orang di belakang mendengar kata-kata itu, mereka juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera mengikuti tanpa ragu-ragu. 4. Keluarlah untuk orang tua ini. Hu Du juga sangat riang, jelas dia masih jauh dari pintu, lalu dia berteriak. Haha, siapa aku sampai berteriak di pintu orang yang bertanggung jawab, jadi itu Hu Du, kamu orang tua. Seorang pria parubaya berwajah layu juga keluar dari pintu, dan berkata kepada Hu Du, ada nada sarkasme dalam suara itu. Pria parubaya itu juga tahu bahwa Hu Du dan manajer umum mereka adalah saudara dari sekte yang sama. Minggir, Hu Du tampaknya mengabaikan ejekan pria parubaya itu, dan berkata kepada orang yang menghalangi jalan. Oh, mengapa kamu kembali pada akhirnya kali ini, Pak Tua? Semua orang yang kami bawa telah menyelesaikan tes kemarin, jadi hanya kelompokmu yang tersisa. Pria parubaya berwajah layu itu berkata. Pria parubaya yang menghalangi jalan adalah Shen Yue, dan dia juga seorang utusan yang bertugas mengambil tempat lain di benua Xuanling. Tetapi ada beberapa gesekan dengan Hu Du selama proses pengambilan sebelumnya, dan dengan demikian kehilangan muka, dia menghadapi Hu Du di mana-mana. Bagaimanapun, Hu Du adalah pusat kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 5, dan Shen Yue-nya hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5, jadi dia satu kepala lebih pendek dari Hu Du. Tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara. Hu Du juga orang dengan mata yang kejam. Melihat Shen Yue begitu polos, setelah memikirkannya, orang yang bertanggung jawab pasti tidak akan membiarkan Shen Yue tahu tentang hilangnya. Dia menjadi tenang, turun dan menjawab dengan tenang. Di tepi benua Xuanling, beberapa tempat hanya di pedalaman. Orang-orang berbakat macam apa yang bisa keluar. Sepertinya kali ini kamu berlari tanpa hasil. Shen Yue juga berkata sambil tersenyum. Kata-kata Shen Yue baru saja jatuh, ketika dia melihat dendam 9 orang di belakang Hu Du tua tiba-tiba memancar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tetapi yang terkuat hanyalah puncak Dou Di. Kekuatan seperti itu bahkan tidak ada, bakat kelas 3. Jika Anda tidak dapat menghasilkan seseorang dengan bakat luar biasa, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Karena semuanya sudah selesai, ayo pergi.
Hudu juga berbalik untuk melihat 9 orang di belakangnya, lalu berkata, Hudu tua, penanggung jawab terlalu sibuk sekarang, jadi dia mungkin tidak bisa melihatmu. Shen Yue juga mengerutkan kening. Apakah kamu masih ingin menderita dari daging dan darah? Hudu terlalu malas untuk memperhatikan Shen Yue ini, dan semangat juangnya yang menakutkan memancar. Kamu, mendengar penyebutan masa lalu, wajah Shen Yue juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan, tampaknya karena dia takut pada Hudu ini. Mari kita lihat. Setelah berbicara, dia juga meninggalkan pintu, dan kemudian dia tidak lupa untuk mengutuk beberapa kata sebelum pergi. Hahaha, aku tahu, itu kamu, Hu. Pintu yang diblokir oleh Shen Yue tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian semua orang melihat seorang pria parubaya berjubah muncul dari udara tipis. Lagi pula, tidak ada yang akan melakukan ini kecuali kamu di depan pintuku. Setelah pria parubaya itu muncul, dia meletakkan satu tangan di bahu Hudu, dan kemudian perlahan tersenyum pada Hudu. Jelas, hubungan antara keduanya juga sangat bagus, dan kemudian dendam besar pada Hudu perlahan ditarik dari tubuhnya. Ruang sobek, Dou di bintang 6 yang kuat. Xiao Yan juga berseru saat melihat ini. Lagi pula, di benua Dou di ini, untuk mengobrak-abrik ruang, selain menggunakan beberapa senjata ilahi yang sangat langka, hanya mungkin untuk mencapainya dengan kekuatan. Melihat pria parubaya yang bersemangat ini, tampaknya tidak ada fluktuasi lain di tubuhnya, jadi Xiao Yan benar-benar yakin bahwa orang di depannya ini adalah pembangkit tenaga bintang 6 Dou Emperor yang asli. Kamu dan Shen Yue benar-benar melakukan ini setiap saat. Pria parubaya itu juga tertawa. Ini adalah kepala eksekutif kami di sini, Wu Jiang. Mo Chen juga buru-buru memperkenalkan kepada semua orang. Semua orang mendengar kata-kata itu dan menyapa mereka dengan hormat. Senang bisa kembali, apakah jalannya lancar? Wu Jiang juga bertanya, masih seperti itu, hanya saja butuh waktu agak lama untuk datang dan pergi. Hudu juga menjawab sambil tersenyum. Aku sudah memberitahumu untuk tidak pergi kemanapun, tetapi kamu tidak mendengarkan. Wu Jiang juga menggelengkan kepalanya dan berkata, bukankah Yu Yu ada di sana? Aku kebetulan mampir untuk melihatnya. Lagi pula, kita berpisah saat itu, tapi kita sudah lama tidak bersama. Hudu juga memandang Yueru dan berkata, Yu Yu tampaknya memiliki anak perempuan lain, dan dia tidak terlalu muda. Saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Wu Jiang juga melihat ke langit dan berkata, benarkan? Hudu menunjuk sedikit, menunjuk ke tempat Yueru berada. Napas ini, Wu Jiang juga mengerutkan kening dan merasakan napas di tubuh Yueru. Generasi muda telah melihat Paman Wu, dan telah lama mendengar tentang dua teman ayahnya yang mengancam jiwa, Paman Hu dan Paman Wu. Yueru juga dengan bijak menghadapi Wu Jiang. Hei, ternyata kamu adalah putri Yu Yu. Tidak heran aku mengatakan aura di tubuhmu sedikit akrab. Kata Wu Jiang sambil tersenyum. Apakah ayahmu baik-baik saja? Saya mendengar bahwa dia diserang oleh monster sebelumnya, tetapi kekuatannya tidak bergerak maju, kata Wu Jiang. Saya pergi ke King Cheng di bawah kendalinya. Cederanya juga sembuh, dan kekuatannya saat ini juga berada di tahap akhir Dou di bintang 5. Hudu tersenyum. Itu bagus. Kami bertiga berpisah hari itu, tetapi kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Ketika saya selesai bekerja di sini, saya akan menemukannya untuk meminumnya selama 3 hari 3 malam. Wu Jiang juga tersenyum pahit. Yueru juga menanggapi dengan senyuman. Semua orang memandang Yueru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Yue yang tampaknya kecil ini ada hubungannya dengan keduanya. Jangan lihat aku, ini urusan ayahku, dan dia jarang memberitahuku. Tampaknya menyadari mata terkejut Xiao Yan, Yueru juga mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya karena takut disalahpahami. Mendengar itu, Xiao Yan juga tercengang lalu menatap Hudu dan Wu Jiang. Masuk dan bicarakan sesuatu. Setelah percakapan singkat di antara keduanya, Wu Jiang juga menemukan bahwa ekspresi Hudu tidak terlalu bagus, dan jelas ada sesuatu yang penting, dan berkata, ya, jawab Hudu, Mo Chen, bawa mereka untuk diuji. Kalau begitu laporkan hasilnya padaku. Kelompok orang ini tampaknya memiliki bibit yang bagus. Wu Jiang juga melirik 9 orang di depannya, dan kemudian berkata kepada Mo Chen. Semua orang tersapu oleh tatapan Wu Jiang yang tampaknya sederhana, tetapi tubuh mereka sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah diperiksa sepenuhnya. Ya, Mo Chen juga berkata dengan hormat. Ikuti aku,
Semuanya. Mo Chen juga berkata. Mendengar itu, 9 orang juga mengikuti Mo Chen pergi ke tempat pengujian. Adapun orang yang hilang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka khawatirkan. Apa yang dikatakan orang hilang itu? Hudu juga langsung berkata to the point ketika dia melihat semua orang pergi dan hanya dirinya dan Wu Jiang yang tersisa di rumah. Orang yang hilang kali ini tampak agak aneh. Menurut orang-orang di bawah, jumlah orang yang bertugas menerima dan membimbing di markas kami semuanya penuh. Pada saat yang sama, mereka juga melihat mereka turun dari kapal. Dan kami memiliki orang-orang di sini yang bertanggung jawab untuk berpatroli di seluruh proses. Dari kapal ke alun-alun uji, sungguh aneh bahwa mereka menghilang begitu saja. Bagaimana? Apakah seseorang bermain trik secara rahasia? Hudu juga bertanya. Tidak, saya telah menempatkan semua tersangka di benteng ini di bawah tahanan rumah, tetapi saya belum bertanya mengapa. Saya curiga ini kemungkinan besar adalah konspirasi. Wu Jiang juga mengubah senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia mengelola benteng ini berfungsi sebagai tujuan untuk menerima utusan, dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan menguji murid baru. Penghilangan 61 orang yang tiba-tiba ini, karena kepribadian Wu Jiang yang tenang, mau tidak mau terasa sangat sulit. Lagi pula, meskipun dia tidak takut pada keluarga di belakang murid-murid yang hilang, para pendatang baru ini telah menghilang dari situs yang dia kelola, bahkan dia tidak mudah untuk menjelaskan kepada sekte tersebut, apalagi keluarga di balik pendatang baru yang hilang ini. Ini membuat Wu Jiang cemas. Ketika Hudu mendengar kata-kata itu, dia juga sangat khawatir. Lagi pula, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi jika masalah ini tidak diselesaikan dan orang-orang di atas mengetahuinya, maka teman hidup dan matinya akan dalam masalah. Pada saat ini, Hudu juga tahu mengapa dia ingin menekan masalah ini, jika tidak, setelah menjadi masalah besar, itu akan buruk bagi siapapun. Tetapi prioritas utama sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya. Apakah kamu sudah mencari pangkalan ini dengan hati-hati? Kapal ke alun-alun, termasuk tempat tinggal mereka yang hilang. Hudu juga memutar matanya, memikirkan solusi. Saya telah mencari mereka. Saya secara pribadi pergi untuk memeriksa tempat tinggal mereka dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, kata Wu Jiang juga. Mendengar ini, Hudu juga mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa kekuatan saudaranya, Dou di bintang 6, belum ditemukan abnormal, maka masalah ini sangat aneh. Tapi Anda mengatakan itu, jalan dari kapal ke alun-alun uji belum diperiksa. Lagi pula, ada tentara yang berpatroli di mana-mana, dan kualitasnya jelas bagi semua orang, jadi tidak ada inspeksi. Wu Jiang juga sepertinya ingat sesuatu, lalu berkata, "Ya, Hudu," yang awalnya khawatir setelah mendengar ini, juga matanya berbinar. "Pergilah, pergi ke sana dan lihat. Kamu tidak bisa melepaskan tempat manapun." Hudu juga berkata, "Kamu tiba setelah perjalanan panjang, jadi mari kita istirahat dan membicarakannya nanti." Wu Jiang juga berkata dengan prihatin, "Pergi." Setelah Hudu selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan keluar. Wu Jiang juga sangat tersentuh ketika melihat Hudu yang bertindak tegas, karena dia juga tahu bahwa begitu banyak orang hilang. Oleh karena itu, tindakan tergesa-gesa Hudu dalam perjalanan ini tidak diragukan lagi untuk membantu dirinya sendiri. "Saya harap kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang baik-baik saja, jika tidak maka akan sulit bagi saya untuk berkomunikasi satu sama lain." Setelah memikirkan hal ini, Wu Jiang juga mengikuti, dan keduanya berjalan menuju jalan setapak di luar alun-alun. Di jalan dari kapal ke alun-alun uji, itu terlihat sama seperti biasanya, tetapi di bawah jalan itu, ada sesuatu yang berbeda. 1000 meter di bawah jalan setapak, ada pemandangan lain. Ribuan meter di bawah jalan setapak, di ruang batu yang gelap, ada kolam dingin di tengah ruang batu, dan ada banyak sosok hitam berdiri di samping kolam dingin. Melihat tempat ini dengan cermat, kolam yang dingin tidak besar, hanya berdiameter kecil, airnya hitam pekat, dan terlihat sangat dalam. Sosok hitam berdiri di tepi kolam, memandangi air dengan tenang, dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Hampir sampai, semua 59 manusia tertidur, selama waktunya tiba untuk melemparkan mereka ke dalam kolam. Sosok yang lebih lemah berdiri dan berkata. Lalu ada dua lagi. Sosok yang berdiri di kolam dengan jelas berkata dengan marah. Masih ada dua orang yang tertangkap, dan mereka melarikan diri. Sosok yang lebih lemah juga berbisik. Sampah.
Setelah berbicara, sosok yang berdiri di tepi kolam membuka mulutnya lebar-lebar, dan sosok lemah yang baru saja menjawab langsung ditelan olehnya. Setelah ditelan, tidak ada jejak yang tersisa, tetapi aura pada sosok di tepi kolam sekarang juga tumbuh sedikit, membuatnya terlihat sangat menakutkan dan suram. Cari, kalau tidak, dia akan berakhir. Setelah berbicara, banyak tokoh di bawah juga bergerak. Pemilihan murid, kali ini, kamu pasti akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan. Wuhuhu, gumamnya pada dirinya sendiri sambil menatap air kolam yang dalam. Ada terlalu banyak jalan di lorong ini, memanjang ke segala arah. Saya melihat dua sosok berlari kencang di terowongan, seolah-olah mereka menghindari sesuatu. Salah satu sosok tinggi berteriak keras, dan pedang kayu di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat, menebas dengan pedang di langit. Segera, energi pedang yang kuat langsung mengenai dinding lorong, dan suara keras datang, lorong itu juga diblokir oleh pecahannya, tetapi pecahannya tercecer beberapa kaki. Segera setelah itu, banyak sosok berubah menjadi asap hitam yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang yang menakutkan ini, tetapi gas hitam juga perlahan muncul dari bagian dalam lorong, dan kemudian memadatkan sosok hitam yang persis sama dengan aslinya. Saudaraku, apa ini? Seorang tokoh yang dilindungi juga berkata. Set, jangan bicara, saya merasa bahwa hal-hal ini bukan manusia. Aura mereka sedikit menakutkan. Sosok yang baru saja membelah energi pedang juga berkata. Aneh untuk mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk menguji, dan setelah turun dari kapal, mereka berjalan ke alun-alun ketika mereka tiba-tiba pingsan dan terbangun di lorong yang gelap ini. Berkat keterampilan mereka yang kuat, mereka tidak ditangkap oleh orang-orang itu, jadi mereka melarikan diri segera setelah mereka bangun. Dan saluran ini tampaknya perlahan menelan doki mereka, sehingga doki tidak dapat digunakan terlalu banyak. Setelah sosok tinggi itu menebas dengan pedang, dia menggigit jari telunjuk kanannya, dan melemparkan esensi darahnya dengan kekuatan mengerikan di belakang mereka dengan kejam, dan segera menarik adiknya, yang lebih lemah dari dirinya, dan mulai berjalan. Saat ini, saya tidak peduli jika sumbernya rusak, jika tidak, jika mereka tertangkap. Saya melihat esensi darah itu tiba-tiba berubah menjadi naga biru, dan langsung mengalir ke lorong di belakang mereka begitu naga biru muncul di lorong. Kekuatannya tiba-tiba meledak, dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya mengejar di belakang, itu juga berubah menjadi benang tipis dan menghilang ke udara. Namun, seluruh lorong bergetar hebat. Merasakan getaran ini, sosok di tepi kolam juga mengeluarkan suara-suara aneh. Tetapi tepat ketika dia bingung, seberkas cahaya hitam melesat keluar dari dasar kolam di sebelahnya, menembus tekanan air kolam dan bergegas ke udara ruang batu. Tapi begitu sinar hitam cahaya keluar dari dasar kolam, tiba-tiba berkumpul dari segala arah menjadi sinar hitam yang mempesona dan lebih aneh dari cahaya, dan langsung memaksa sinar hitam cahaya kembali. Ini masih pagi, jangan khawatir. Sosok yang berdiri di tepi kolam juga berkata dengan rakus. Sosok tinggi itu menarik adik laki-laki yang lemah itu ke depan terus-menerus. Saya melihat adiknya terkejut, dan mulutnya terus berteriak. Dan sosok tinggi itu mengikuti suara adiknya, dan ketika dia melihat dua sosok di depan, ekspresinya sangat berubah, dan dia berteriak kepada adiknya. Ayo, kembali dan beritahu Tuan Wu bahwa persidangan ini tidak dapat dilakukan. Mulailah. Setelah berbicara, dia mendorongnya keluar, dan kemudian memblokir jalan itu. Kemudian satu orang mengambil alih dua orang di depannya dengan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, dan dua sinar cahaya menyapu dengan liar, menebas sosok tinggi itu. Pada saat ini, pria di sebelah melepas penyamarannya, dan itu berubah menjadi gas hitam, dan kemudian membentuk sosok hitam, sangat suram, seperti hantu. Kakak laki-laki tertua dari dua yang melarikan diri di lorong bernama Jiang Yu, dan adik laki-laki bernama Jiang Yuan. Keduanya bersaudara dan memiliki beberapa koneksi dengan Wu Jiang. Mereka datang ke sini kali ini tanpa memberitahu keluarga mereka. Wu Jiang adalah secara alami khawatir tentang keselamatan mereka. Jiang Yu cukup puas melihat adiknya pergi jauh, kemudian menoleh untuk melihat dua sosok di depannya, hitam putih, seperti hantu, wajahnya sedikit berubah, musuh di depannya dulu. Tetapi dia tidak pernah menghadapinya, dan dia tidak ingat bahwa keluarganya telah memprovokasi musuh tingkat ini. Setelah pemikiran singkat tidak berhasil, Jiang Yu juga bertindak tegas, karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dan di ruang yang aneh ini, dia tidak bisa mengalahkan salah satu dari dua di depannya. Dan mereka baru saja bangun dari koma,
dan mereka menemukan bahwa selain mereka, banyak sosok juga tertangkap di sini. Meskipun saya tidak tahu siapa ini dan apa yang mereka lakukan, tidak ada keraguan tentang itu. Pasti ada konspirasi untuk itu. Jadi dia diserang oleh dua sosok hitam putih, dan kemudian dia melarikan diri ke arah yang berlawanan dari pelarian saudaranya. Sial, siapa orang-orang ini? Ras jahat ekstrateritorial. Tapi kenapa aku merasa nafas mereka tidak seperti ras jahat alien itu? Napasnya suram dan aneh. Jiang Yu juga bertanya-tanya. Mengejar, satu orang. Mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri, kalau tidak kamu akan tahu akhirnya. Kata sosok hitam itu kepada sosok putih. Aku tahu, itu benar-benar bertele-tele. Setelah mengatakan itu, kecepatan sosok putih itu juga meroket, mengejar ke tempat Jiang Yuan melarikan diri. Pada kecepatan itu, jejak gas aneh dan suram juga tetap ada. Mari kita lihat kemana kamu melarikan diri sekarang. Sosok hitam itu mengejar pelarian Jiang Yu. Ada di sini, Hudu juga berkata kepada Wu Jiang. Kemudian, terlepas dari Wu Jiang, dia secara langsung dan hati-hati memeriksa tanah itu. 100 meter, 200 meter, 700 meter, ini sudah batas Hudu, tapi dia masih tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa. Jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Apakah kamu tidak memeriksa tempat ini? Hudu juga berkata dengan sedih, bagaimana hal seperti itu bisa ceroboh? Jika seseorang secara tidak sengaja memprovokasi kesalahan di atas, konsekuensinya sangat serius. Dikatakan bahwa ada masalah di sini sebelumnya, tetapi jumlah orang berada dalam kisaran yang dapat dikendalikan, sehingga ditekan oleh kekuatan tingkat tinggi. Wu Jiang juga berkata perlahan, bagaimana bisa? Ini semua tentang hidup. Hudu jelas marah dan berkata dengan marah. Hei, Hu tua, dengarkan aku, benteng yang aku pimpin hanya mengalami hal seperti ini dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setiap kali jumlah orang yang hilang hanya dalam 10, jadi manajemen puncak tidak melakukannya, terlalu memperhatikan, hanya saja saya tidak tahu bagaimana kehilangan begitu banyak angka sekaligus. Wu Jiang juga berkata dengan nada bersenandung. Seperti yang Anda tahu, ini bukan sekte Suantian kami, ini hanya situs sekte kecil, jadi kami hanya meminjamnya. Tidak mudah untuk menggali 3 kaki untuk menyelidiki situs-situs ini, jika tidak. Wu Jiang juga mencoba dikatakan. Ini, mata marah Hudu yang awalnya juga menjadi kabur. Teman hidup dan matinya mengatakannya dengan sangat jelas, dia tidak tahu di mana dia berada. Yang dimaksud Wu Jiang adalah bahwa ini bukan wilayah mereka sendiri, mereka hanya meminjam pintu masuk sekte lokal untuk pengujian dan seleksi, dan dia telah memeriksa semua tempat yang dapat diselidiki. Meskipun ada beberapa tempat yang mencurigakan, mereka tidak berwenang untuk masuk. Sama seperti sebidang tanah di bawah kaki mereka, ini adalah alun-alun budidaya sekte lain, dan tidak mungkin menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menyelidiki. Ini adalah wilayah sekte itu. Hudu juga berbisik, jelas Wu Jiang juga tahu bahwa mungkin ada beberapa masalah dengan sekte ini. Wu Jiang juga berkata dengan suara rendah. Hei, apa yang kamu lakukan? Seorang bocah lelaki dengan suara seperti susu juga menyaksikan Wu Jiang dan Hudu bolak-balik di jalan ini, dan tidak bisa tidak bertanya. Tidak apa-apa, kita jalan-jalan. Hu tua, menurutmu begitu? Wu Jiang juga menepuk bahu Hudu. Ya, Hudu juga tertawa, lalu keduanya berjalan perlahan. Orang ini adalah satu-satunya putra sekte ini. Wu Jiang juga berkata, yah, kenapa aura anak ini agak aneh? Hudu merenung. Apakah kamu menemukannya juga? Aku merasakannya sejak lama, tapi aku tidak tahu apa itu. Wu Jiang juga berkata, melihat apa yang coba dikatakan Hudu, Wu Jiang juga memberi isyarat dengan malu-malu, lalu menempel di telinganya dan mengatakan sesuatu. Di alun-alun, sekelompok orang juga berjalan perlahan dengan Mo Chen. Bagaimanapun, mereka melewatkan kesempatan bagus untuk menguji, dan sekarang mereka hanya menguji mereka sendiri. Tuan, apa yang kamu katakan barusan kamu rasakan? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Di jalan kecil tempat dia turun dari kapal, dia merasakan aura suram dan menakutkan, jika bukan karena pengingat dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak akan menemukannya. Benda itu, jika tebakanku benar, nafasnya pasti unik untuk makhluk di dunia hantu. Kami akan mengubahnya menjadi hantu. Raja Naga Emas juga berkata dengan acuh tak acuh. Energi hantu. Xiao Yan juga terkejut,
jelas dia cukup bingung ketika mendengar ini untuk pertama kalinya. Yang disebut ki hantu sama dengan energi di dalam dirimu, tapi itu disebut ki pertempuran di dalam dirimu. Namun, energi hantu ini sangat menakutkan dan aneh. Begitu menyerang tubuh, itu akan mempengaruhi pikiran jika itu serius. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercerahkan. Kenapa hantu dari dunia hantu ini ada di Xuan Santian, dan apakah populasi yang mereka gunakan ada hubungannya dengan mereka? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Hei, ini bukan kekhawatiranmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran melalui seleksi setelah ujian. Adapun masalah yang hilang, Wu Jiang secara alami akan menanganinya. Tapi kamu sendiri harus hati-hati. Lagi pula, hantu dari dunia hantu akan muncul di sini, dan pasti ada konspirasi dari mereka. Ya, Xiao Yan juga menjawab. Ada apa? Yueru juga melihat Xiao Yan tertawa dan mengerutkan kening untuk beberapa saat, tetapi biksu kedua benar-benar bingung, jadi dia bertanya dengan keras. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga takut ketahuan, dan mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Liu Yin di samping dan Xiao Han di pundaknya juga melihat sekeliling, rupanya tempat aneh ini membuat mereka merasa cukup segar. Beberapa orang lain mengikuti Mo Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat langkah kaki semakin dekat, sebuah rumah yang agak mewah muncul di depan semua orang. Ini di sini, masuk. Mo Chen juga berkata kepada semua orang. Sambil tersenyum, semua orang juga masuk ke rumah mewah satu demi satu. Begitu memasuki ruangan mewah, saya tidak melihat banyak harta emas dan perak yang saya bayangkan. Hanya ada banyak bola kristal dan beberapa saya tidak tahu apa itu, tetapi sekilas saya tahu itu adalah alat untuk deteksi. Kesembilan orang datang ke rumah satu demi satu, dan kemudian saraf tegang mereka sedikit rileks. Lagi pula, mereka juga baru saja bertemu dengan kepala eksekutif. Sejak memasuki ruangan, Mo Chen juga dengan cermat mengamati pergerakan beberapa orang. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan manajer umum Wu Jiang, sejak mereka turun dari kapal, semua yang mereka lakukan di sini terkait dengan hasil tes. Prestasi dan bakat masa depan seseorang pasti berkaitan dengan banyak faktor seperti perilaku dan perilakunya. Mo Chen pertama-tama memperhatikan murai dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya, dia dengan santai melihat bola kristal dan perabotan di ruangan itu, dan kemudian mengutuk sesuatu. Segera setelah itu, ada kekurangan yang masih hidup, yang masih tampak pucat. Ketika dia memasuki ruangan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia menutup mulutnya dengan kain kasa, dan beberapa darah hitam terbatuk keluar. Kemudian, dengan mata jahat Mo Chen, dia juga menemukan bahwa Mueller dan Shen Su tampaknya sama tidak pada tempatnya seperti yang lain. Tentu saja, Mo Chen tidak terlalu banyak ikut campur, karena ini adalah urusan mereka sendiri, dan mereka juga memperhatikan beberapa orang lain. Orang berikutnya yang masuk adalah seorang wanita dengan penampilan seekor binatang kecil berdiri di bahunya, binatang kecil di bahunya juga berkicau, memancarkan udara dingin yang tak terlihat, yang membuat suhu di seluruh ruangan tiba-tiba naik turun. Xiao Han, jangan tertipu. Liu Yin juga berkata dengan tajam kepada Xiao Han di bahunya, dan kemudian membelai bulu yang terakhir dengan satu tangan, yang aneh untuk dikatakan, cahaya biru di tubuh Xiao Han meleleh, dan hawa dingin yang parah di dalam ruangan juga menghilang. Kemudian Liu Yin juga melihat sekeliling ruangan seperti bayi yang penasaran. Adapun iblis, itu juga memancarkan aura menggoda dan stabil. Sekarang di dalam ruangan, sepasang mata yang bersinar dengan air musim gugur perlahan berputar. Meskipun ini pasti terkait dengan latihan-latihannya, itu karena konsentrasi Mo Chen juga kontrol. Dia tidak bisa berhenti, jadi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wang Zhong dan Sun Ming, seorang idiot bela diri dan idiot pedang, tentu saja tidak akan pergi untuk menyelidiki rumah itu. Adapun Yueru, Feng Yi dan Xiao Yan, mata mereka tidak pernah meninggalkan tubuh Mo Chen sejak awal, dan Mo Chen juga merasa bahwa ketiganya jelas berpendidikan tinggi. Kemudian dia mengangguk lega, seolah-olah dia punya ide. Di sini kita menyimpan alat-alat yang digunakan untuk tes. Tesnya dibagi menjadi bagian. Bagian pertama adalah tes kekuatan, bagian kedua adalah tes kekuatan jiwa, bagian ketiga adalah tes kebugaran jasmani, bagian adalah menurut 3 data tes di atas, talenta 1, 2, 3, 4 dan 5 diberikan secara komprehensif. Orang-orang sebelumnya semuanya telah diuji,
dan sekarang orang-orang di benteng kami kurang dari beberapa dari Anda yang belum diuji. Setelah semua tes selesai, poin bakat 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diumumkan secara seragam. Adapun yang disebut uji coba, itu didasarkan pada hasil tesmu, 1, 2, 3, 4, dan 5 talenta. Mo Chen juga berkata perlahan, untuk memberi mereka waktu untuk bereaksi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba juga menjadi jelas bahwa apa yang disebut tes terdiri dari 3 bagian, kekuatan dan kekuatan jiwa sendiri ditambah tes kekuatan fisik, maka bakat tingkat kelima di bagian keempat adalah tanggung jawab orang yang bertanggung jawab. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Mo Chen juga memberikan pengantar singkat dan kemudian berkata, semuanya sulit pada awalnya, biarkan aku datang dulu. Sun Ming juga menyeringai, jelas tidak sedikit khawatir tentang apa yang disebut ujian ini. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwanya lebih lemah, ia memiliki kekuatan dan kekuatan fisik, keuntungan besar, dan Sun Ming juga percaya diri. Di antara 9 orang dalam ujian, tidak akan ada orang yang kekuatan fisiknya melebihi kekuatannya sendiri. Baik, ayo, tuangkan saja energi dendammu ke dalam bola kristal. Mo Chen merasa lega mendengarnya, dan kemudian mengeluarkan bola kristal yang indah. Sun Ming melangkah maju, dan kemudian napas di tubuhnya meningkat hingga batasnya, otot-otot di tubuhnya juga membengkak, dan pembuluh darah biru meledak. Jejak dendam terpisah dari tubuh Sun Ming, tak terkendali, dan kemudian menuju bola kristal di tangan Mo Chen. Puncak Dodi. Mo Chen merasakan cahaya meluap dari bola kristal, lalu berkata, mendengar ini, semua orang tidak terkejut, karena Sun Ming sudah memiliki kekuatan mendiang Dodi sebelum memasuki reruntuhan, jadi tidak mengherankan jika Dodi saat ini berada di puncaknya. Selanjutnya, Mo Chen juga berkata setelah mendaftar. Beberapa orang berikutnya mengikuti metode Sun Ming dan menyuntikkannya ke dalam bola kristal dengan cara yang persis sama. Wang Zong, mendiang Dodi. Pesona setan, puncak dari Dodi. Feng Yi, puncak dari Dodi. Muller, mendiang Dodi. Orang mati yang hidup, puncak kaisar pertempuran bintang 3. Feng Yi, puncak dari Dodi. Yueru, mendiang Dodi. Xiaoyan, puncak dari Dodi. Setelah hanya mendaftarkan tingkat kekuatan 9 orang, Mo Chen juga bersiap untuk memulai bagian kedua dari tes. Tetapi di bagian pertama dari uji kekuatan barusan, Mo Chen menemukan beberapa rahasia dari 9 orang ini. Misalnya, Wang Zong, meskipun hanya kekuatan mendiang Dou Emperor, tetapi mata tajam dan pedang raksasa di belakangnya, jika tidak ada energi pedang, perlahan-lahan menyebar, meskipun bahkan kekuatan Kaisar Dou Bintang 3 ini, pada tahap akhir, orang biasa tidak berani meremehkan. Berikutnya adalah Feng Yi, seorang wanita dengan rok warna-warni, seorang wanita dengan 2 atribut angin dan guntur. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada satu jenis atribut pada orang normal. Pertama, itu untuk kenyamanan kultivasi. Jika tidak, ada terlalu banyak atribut. Alasannya adalah bahwa seni tidak berlebihan. Di sisi lain, ada satu jenis atribut dan jenis atribut lainnya. Di antara, sangat sulit untuk dikendalikan, apalagi berkultivasi ke tingkat ini. Tidak terduga bahwa wanita yang tampaknya pendiam dengan rok warna-warni ini sangat kuat. Diikuti oleh seorang wanita bernama Yueru dengan senyum tipis, Mo Chen merasa bahwa ada sesuatu yang akrab dalam aura ketika dia memancarkan aura. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan memikirkannya dengan hati-hati. Ini sepertinya aura dari master sekte dari sekte tertentu di zaman Xuantian, tapi saya tidak tahu mengapa aura yang sama muncul pada wanita ini. Berikutnya adalah Xiaoyan. Xiaoyan memberinya perasaan bahwa itu tidak terduga. Bahkan dengan kekuatan awal Kaisar Dou Bintang 4 Mo Chen, dia tidak tahu mengapa. Meskipun kekuatan Mo Chen bukanlah pertempuran frontal, tetapi teknik memanipulasi boneka. Kekuatan beberapa orang di sekitar Xiaoyan juga telah membuat kemajuan besar, dan dia cukup terkejut. Jelas, mereka semua memiliki beberapa petualangan aneh di reruntuhan, jika tidak mungkin untuk maju dalam waktu singkat, tetapi Xiaoyan juga tidak khawatir, karena sekarang kekuatan jiwanya telah pulih ke puncak, belum lagi avatar entitas jiwa biasa Kaisar dan avatar teknik bertarung, bersama dengan banyak sarana Lotus of Destruction dan Golden Demon Wayang, juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menonjol dalam uji coba ini. Bagian kedua adalah tes jiwa. Mo Chen juga berkata, uji jiwa bagian kedua ini juga sangat
Sederhana, selama Anda merangsang kekuatan jiwa di alam jiwa Anda, instrumen ini akan secara otomatis mengenali levelnya. Kekuatan jiwa dibagi dari 1 hingga 10, 1 adalah yang terendah dan 10 adalah yang tertinggi. Ayo, setelah Mo Chen selesai berbicara, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, dan manik-manik ekstra bercahaya muncul di tangannya. Orang baik, itu benar-benar mengisap manik-manik roh. Liu Yin juga berkata ketika dia melihat manik-manik di tangan Mo Chen. Apa itu manik roh? Xiao Yan juga bertanya. Yang disebut mutiara spiritual adalah barang yang khusus digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji bakat murid mereka. Dikatakan bahwa mutiara ini sangat berharga. Dan di benua Dou di kita, selama setiap orang memiliki Douqi sejak lahir, bahkan jika mereka tidak secara khusus mengembangkan kekuatan jiwa, mereka akan memiliki beberapa kekuatan jiwa. Hanya saja kekuatan dan kelemahan kekuatan jiwa ini berbeda dari orang ke orang, dan sulit bagi orang biasa untuk menemukannya. Yueru juga berkata, ketika dia berada di benua Douqi, Xiao Yan hanya tahu bahwa tingkat jiwa apoteker mereka adalah alam fana, alam roh, alam surga, dan alam kaisar. Setiap alam dibagi menjadi 3 subkelas, tahap awal, tengah tahap, dan kesempurnaan yang luar biasa. Alam spiritual pil kelas 8 dapat dibuat di surga, pil kelas 9 dapat dibuat di alam surga, dan pil kelas kaisar dapat dibuat di alam kaisar. Setelah berpikir tentang itu, Xiao Yan juga datang ke Mo Chen, dan hanya ingin mengujinya, tetapi tanpa diduga Wang Zong dan beberapa orang tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian mengalihkan pandangan mereka dengan tajam ke Xiao Yan, seolah memberi isyarat sesuatu. Xiao Yan mengangguk dengan sadar setelah melihat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Wang Zong, kekuatan jiwanya 4. Mo Chen juga berkata dengan lembut. Dibandingkan dengan Wang Zong, dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan jiwa adalah sesuatu yang tidak berwujud dan dia lebih bersedia menghabiskan lebih banyak waktu berlatih ilmu pedang di belakangnya. Sun Ming, kekuatan jiwa adalah 3. Mo Chen juga berbicara perlahan. Hehehe, kamu lelaki tua yang sembrono, kekuatan jiwamu sebenarnya jauh lebih lemah daripada milikku. Wang Zong berkata kepada Sun Ming dengan puas. Kekuatan jiwa tidak cocok untukku, tapi itu yang paling cocok untukku. Sun Ming juga menyeringai, sama sekali tidak senang dengan ejekan Wang Zong. Dan meskipun kekuatan jiwamu 4, kamu tampaknya lebih kuat dariku, mengapa kita tidak pergi dan bertarung sekali saja? Sun Ming juga tersenyum dengan jujur. Wang Zongwen juga buru-buru tutup mulut ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun dia idiot pedang, dia tidak ingin melawan Sun Ming, karena ketika mereka masih di 7 kota besar, keduanya sering saling bertarung, jadi mereka akrab satu sama lain. Garis keturunan seorang pejuang bukanlah lelucon. Meskipun dia telah menguasai beberapa teknik niat pedang, Wang Zong tidak peduli dengan kerusakan fisik yang dia derita saat dia bertarung. Mueller, kekuatan jiwanya 5. Sensu, kekuatan jiwanya 5. Monster, kekuatan jiwa adalah 6. Liu Yin, kekuatan jiwa adalah 6. Feng Yi, kekuatan jiwa adalah 7. Yueru, kekuatan jiwanya 7. Mo Chen memandang orang-orang di depannya dan menggelengkan kepalanya, meskipun baik untuk memiliki kekuatan jiwa 7, jelas bahwa kekuatan jiwa adalah hal yang paling penting di sini, dan setidaknya perlu untuk memenangkan gelar bakat terbaik kelas 5. Hanya kekuatan jiwa 8 yang mungkin. Jadi dia menatap tak berdaya pada 8 orang di depannya. Xiao Yan melihat dirinya sendiri sedikit, bahkan jika Feng Yi dan Yueru hanya dinilai sebagai 7 dalam hal kekuatan jiwa kaisar realem mereka, maka jika dia sepenuhnya dihitung, mungkin 8 akan menjadi batas, tetapi tidak ada gunanya untuk berpikir, begitu banyak sekarang, dan kemudian maju selangkah lebih maju, menatap Mo Chen. Kakak senior Mo, aku belum mengujinya. Xiao Yan juga berbicara seolah-olah dia memperhatikan bahwa mata Mo Chen tiba-tiba redup, dengan tatapan linglung. Oh, lihat betapa tidak sabarnya saya salah ingat. Saya pikir ujiannya sudah selesai, hahaha. Mo Chen juga tertawa. Orang-orang yang luar biasa, sumber daya yang bisa mereka dapatkan akan sangat kaya, tetapi mereka bisa diperlakukan berbeda hanya karena mereka adalah bakat biasa-biasa saja, jika tidak mereka akan dikenal oleh orang-orang di atas, tetapi mereka telah melanggar tabu Suan Santian. Ayo, ikuti saja cara mereka sebelumnya. Omong-omong, Xiao Yan juga menutup matanya dan menjadi tenang,
dan kemudian mengomunikasikan kekuatan di ranah jiwanya untuk bergerak menuju manik isap di tangan Mo Chen. Di ruang gelap, dengan munculnya kekuatan jiwa Xiaoyan, itu langsung menjadi lebih cerah. Mo Chen juga dikejutkan oleh kekuatan jiwa yang tiba-tiba dan besar, dan kemudian mengubah keadaan malasnya sekarang dan dengan hati-hati menatap manik hisap di tangannya. Pura-pura misterius. Mueller juga sangat tidak senang dengan tindakan Xiaoyan. Lagi pula, dia dikalahkan oleh Xiaoyan di reruntuhan sebelumnya, dan kemudian ayahnya pergi ke rumah Yue untuk menangkap Xiaoyan, dan diberi hadiah besar dari Xiaoyan. Oleh karena itu, dia sangat membenci Xiaoyan. Bocah ini, mengapa kamu merasa kekuatan jiwamu telah meningkat? Wang Zong juga berkata, jelas kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Xiaoyan sekarang lebih kuat daripada ketika dia berada di Qingcheng dan reruntuhan. Aku mendengar bahwa selain jiwanya yang kuat, Xiaoyan juga seorang alkemis kaisar kelas 1. Feng Yi jelas terkejut. Dia pernah mendengar ini sebelumnya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Seorang apoteker, 3 kondisi paling dasar untuk memurnikan obat, bahan, api, dan persepsi jiwa. Xiaoyan memiliki bahan dan api, tetapi untuk kekuatan jiwa, Feng Yi pasti tidak akan mempercayainya. Hanya dengan melihatnya saat ini, Feng Yi juga sedikit mengernyit. Jelas, bukti yang tak terhitung jumlahnya ini menunjukkan bahwa Xiaoyan ini sangat mungkin untuk menjadi alkemis kaisar tingkat pertama. Bahkan jika dia dapat mencapai peringkat kaisar pertama di usia muda, pencapaian masa depannya juga tidak terbatas. Feng Yi juga menutupi bibirnya yang terkejut, dan kemudian menatap Xiaoyan di sampingnya, seolah-olah dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dicapai Xiaoyan kali ini. Sun Ming juga berkata dengan rasa ingin tahu. Menurut spekulasiku, karena Feng Yi adalah jiwa kaisar, kekuatan jiwa Xiaoyan terlalu kuat daripada miliknya, jadi tidak mengherankan untuk menilainya sebagai 8. Yao Mei juga memainkan jarinya dan kemudian memakai godaan busur manusia. Apakah itu 8? Ini benar-benar menakjubkan, layak menjadi apoteker peringkat pertama kaisar. Beberapa orang juga terus mengobrol. Mo Chen menatap bola penyerap roh di tangannya dan tiba-tiba menemukan bahwa bola penyerap roh mulai berubah. Tidak seperti orang lain yang lambat, kali ini berubah dengan cepat. 8. Angka mencolok muncul di manik isap. Tentu saja, kata beberapa orang yang telah menyelesaikan tes. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga berkumpul di orb penyerap roh, mencurahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Melihat ini, Mo Chen tidak punya waktu untuk bersukacita ketika dia melihat manik penyerap roh di tangannya berdetak perlahan, dan kemudian semua orang melihat matamu. Chen menatap manik penyerap roh itu. 9. Ini sebenarnya 9. Mo Chen juga berteriak kegirangan. Ini belum berakhir, kata Yueru dengan mata tajam. Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, sebelumnya telah mengerahkan semua kekuatan jiwa di alam jiwa di tubuhnya untuk mengairi manik-manik roh, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk membuka matanya. Mendengar kata-kata Mo Chen, Xiaoyan juga mengangguk puas, dan baru saja akan membuka matanya, dia dikejutkan oleh kekuatan di tubuhnya. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa di bagian dalam tubuhnya, di tempat Nigongwan, sebuah kekuatan juga berkumpul dengan gila menuju orb penyerap roh. Dan Mo Chen, yang sangat gembira, jelas tidak menemukan kekuatan ini. Namun, ketika kekuatan itu disuntikkan ke dalam Spirit Absorbing Orb, 9, asli pada Spirit Absorbing Orb tiba-tiba berubah menjadi 10.